Pada kesempatan kali ini, saya, Raya Sri Raharta, akan menjelaskan mengenai bank sentral di dunia. Siapakah bank sentral ini? Nah, biasanya di setiap negara, mereka disebut Bank of atau Reserve Bank of. Misalnya, the Bank of England, the Reserve Bank of India, Federal Reserve System, dan the Bank of France. Ini adalah lembaga yang dipisahkan dari pemerintah, juga dipisahkan dari sistem perbankan. Mereka tidak memiliki kontak dengan kita sebagai depositor dan juga sebagai peminjam. Mereka tidak memiliki hubungan pinjam-meminjam dengan pemerintah. Hubungan dan pekerjaan mereka terjadi melalui bank-bank yang membentuk sistem perbankan kita di setiap negara. Mungkin yang paling dikenal dari bank sentral adalah Federal Reserve System. Federal Reserve System merupakan bank sentral Amerika Serikat atau sering disebut Fed. Fed adalah bank sentral yang didirikan pada tahun 1913 dan Fed ini merupakan sistem yang sangat terdesentralisasi. Presiden Fed saat ini adalah seorang wanita yaitu Janet Yellen. Dia merupakan satu-satunya perempuan yang memimpin sebuah bank sentral di negara maju. Jadi, jika Anda melihat peta Amerika Serikat, Anda dapat melihat bahwa negara itu dibagi menjadi 12 distrik yang berbeda, dan di setiap distrik Anda memiliki bank sentral atau sebuah bank regional. Jadi, Anda memiliki Federal Reserve Bank di San Francisco yang bertanggung jawab terhadap negara-negara bagian barat. Anda punya Federal Reserve Bank di New York yang merupakan salah satu yang paling penting karena New York adalah pusat keuangan Amerika Serikat. Jadi, Amerika Serikat memiliki 12 bank distrik dan mereka mengirim setiap perwakilan yang membantu dalam pengambilan keputusan. Mereka memiliki pertemuan rutin dan mereka memutuskan kebijakan moneter untuk Amerika Serikat dengan masing-masing perwakilan menjelaskan dan membela kebutuhan negara khusus mereka. Ketika Fed didirikan, kita tidak memiliki gagasan yang jelas tentang kebijakan moneter. Kita memiliki gagasan tentang apa yang bisa membuat sistem perbankan yang aman, apa yang harus Anda lakukan terhadap supply of money. Tapi gagasan menggunakan beberapa hal yang bank sentral biasanya lakukan untuk mempengaruhi perekonomian dan membawanya ke tingkat yang diinginkan dari GDP dan potensial GDP tidak ada sebelumnya. Jadi, salah satu alat yang paling penting dari bank sentral yaitu operasi pasar terbuka. Ditemukan secara tidak sengaja oleh Fed sekitar tahun 1920 dan sekarang itu digunakan di setiap negara. Sekarang, bank sentral lain yang kita semua tahu adalah European Central Bank atau ECB. ECB didirikan pada tahun 1999 ketika negara-negara Eropa yang akan membentuk euro menyerahkan otoritas moneter kepada bank sentral ini. Sebelum tahun 1999, setiap negara tentu memiliki bank sentral sendiri yang membuat keputusan kebijakan moneter untuk ekonominya. Jadi sebenarnya tampak sedikit seperti Fed dengan distriknya. Ada Bank of Spain, Bank of France, dan the Bundesbank di Jerman dan lainnya yang masing-masing membuat keputusan independen mengenai kebijakan moneter. Mulai tahun 1999 ini, semua bersatu menjadi bank tunggal yang membentuk keputusan kebijakan moneter untuk negara-negara yang pertama kali akan menggunakan euro. Perwakilan dari berbagai negara memberikan suara bersama tentang kebijakan moneter untuk kawasan euro dan eurozone. Sekarang, seperti di Fed, kadang-kadang satu daerah membutuhkan satu jenis kebijakan dan daerah yang lain membutuhkan kebijakan lainnya. Jadi, di eurozone masalahnya adalah menemukan kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan eurozone sebagai satu wilayah, bukan masing-masing negara. Gubernur ECB pada saat ini adalah Mario Draghi dari Italia. Saat ini, ada 17 negara di ECB, masing-masing memiliki perwakilan di badan pengambilan keputusan. Bank sentral lain yang Anda mungkin tahu adalah Bank of England. Gubernur baru Bank of England adalah seorang warga negara Kanada. Merupakan hal yang menarik untuk bank sentral suatu negara mempekerjakan orang asing untuk menjalankan kebijakan moneter mereka. Tetapi, gubernur ini telah memiliki reputasi yang cukup baik di Kanada. Dan Inggris mencari otoritas kebijakan moneter yang terbaik yang bisa mereka temukan secara internasional dan memilih orang Kanada ini untuk menjalankan kebijakan moneter mereka. Dan kemudian,
Kita memiliki situasi lain yang menarik di Jepang, yaitu di Central Bank of Japan. Situasi di mana Abenomics, yaitu kebijakan baru dari Perdana Menteri Shinzo Abe yang mengganti Gubernur Bank Sentral Jepang karena ingin melakukan apa yang dia inginkan dalam kebijakan 3 anak panah yang diharapkan akan menyembuhkan masalah-masalah ekonomi Jepang. Jadi, ia mengganti Gubernur Bank Sentral yang sudah ada agar cocok kebijakannya dengan tujuan Abenomics. Terlihat bahwa ini tidak terlalu independen. Jadi, terdapat berbagai tingkat independensi. Indonesia juga memiliki bank sentral, yaitu Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953. Gubernur Bank Indonesia pada saat ini yaitu Agus Martowardoyo. BI memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan aspek kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kita memiliki berbagai jenis fungsi, beberapa lebih terpusat, beberapa kurang terpusat, beberapa memiliki perintah tunggal, dan ada juga yang memiliki perintah ganda seperti yang saya sebutkan dengan berbagai tingkat independensi. Tapi, semua dari mereka memiliki tujuan dan alat dasar yang sama ketika mereka mencoba untuk menerapkan kebijakan moneter dalam perekonomian mereka. Demikian penjelasan saya mengenai bank sentral di dunia. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.